Ayo kita tes nanjak. Ini enak banget bener, kenceng loh. Tuh, bayangin 25. Halo, assalamualaikum. Di video kali ini ada yang baru dan asing nih buat saya. Ya, saya akan tunjukkan ke kalian first impression dari sepeda baru saya, yaitu dari brand Ado seri A20. Ini adalah electric bike atau disingkat e-bike. Terima kasih buat Ado e-bike yang telah mengirimkan sepedanya untuk saya review ya. Oke, kita langsung mulai aja dari proses unboxingnya dulu ya. Oke, ini adalah video saat saya unboxing. Sepertinya ini unboxing terberat buat saya. Ya, karena e-bike itu terkenal bobotnya yang lumayan berat ya. Nah, setelah saya buka boxnya, ini rapi banget sih packagingnya. Salut buat Ado e-bike. Kemudian saya menemukan berbagai aksesoris bawaan box. Wah, kita dikasih phone holder nih guys. Tahu aja kalau saya belum punya. Nah, kita dapat juga pedal lipat berbahan plastik. Kemudian charge baterai yang lumayan besar, berikut kabel-kabelnya ya, toolset untuk proses perakitan dan lainnya, kemudian manual book dengan berbagai bahasa. Harusnya ada aksesoris lainnya, mungkin masih ada di dalam. Oke, kita lanjutkan step yang paling deg-degan, yaitu mengangkat sepedanya dari box. Nah, kita juga dapat seat set dan sudah terpasang lampu LED merah. Oke, sekarang kita angkat sepedanya ya. Buka dulu nih pelan-pelan pelindung frame-nya. Ini sih safety banget packagingnya ya. Nah, kita dapat lagi bonusnya nih. Ada handpump mini, lumayan kan. Wih, cakep tenan nih warnanya. Kok nggak kelihatan seperti sepeda listrik ya. Kita dapat juga spakbor depan dan belakang ya. Oke, kita mulai rakit ya. Dari pertama kita pasang handle post-nya. Jangan lupa kasih grease jika kalian ada. Cukup mudah kok teman-teman untuk perakitannya. Kita juga sudah dikasih toolsetnya yang memang disesuaikan. Oke, sudah. Untuk handle postnya tinggal kunci aja. Ada double ya pengunciannya supaya lebih safety. Sesuaikan juga handlebarnya. Kita bisa atur ya posisi sudutnya, derajatnya gitu untuk handlebarnya. Kemudian pasang seat setnya, kencangkan klem quick release-nya. Selanjutnya pasang side stand. Ini udah ada slotnya, udah ada lubang bautnya ya, jadi kalian cukup mudah lah untuk memasangnya. Tinggal kenceng gitu aja. Terakhir nih teman-teman, jangan lupa pasang pedalnya ya. Sebelumnya lapisin grease dulu, dan sekarang ini sepeda udah siap digoes ya. Gimana, cakep kan? Selanjutnya kita lihat detail dari Ado A20 ini ya. Mulai dari desainnya, yang pertama ini adalah folding e-bike. Ada dua pilihan warna untuk Ado seri A20 ini, yaitu hitam doff dan putih. Kebetulan yang saya pilih warna putih. Kualitas catnya bagus banget dan rapi. Kemudian framenya berbahan aluminium alloy yang terlihat kokoh dan membuat bobot keseluruhannya jadi enteng. Kemudian saat posisi terlipat, sepeda ini terlihat compact. Pastinya bisa masuk bagasi mobil dan siap diajak jalan-jalan kemana aja. Mudah untuk melipat dan membukanya. Terdapat pegangan tangan pada saat kita akan mengangkat sepedanya ya. Ada 3 titik yang bisa kalian lipat, yaitu di bagian tengah, seat post, dan handle post. Di bagian handle post kalian bisa juga mengatur tinggi rendahnya sehingga membuat pengalaman berkendara menjadi lebih santai atau bahkan sporty. Lanjut di bagian kokpit, terlihat cukup ramai ya, karena ada tambahan display screen untuk melihat berbagai macam informasi seperti kecepatan, jarak, baterai, dan lain-lain. Kualitas layarnya juga bagus, terang, bahkan di bawah sinar matahari sekalipun. Kemudian phone holder bawaan yang dikasih sudah saya pasang nih, keren banget ya. Dengan sistem pengunciannya yang unik, kalian bisa menaruh handphone sekaligus bisa mencharge dengan power adapter di sisi kirinya. Tahu aja kalau handphone jadul saya ini mudah lowbat. Hand gripnya nyaman, bentuknya yang ergonomik, dan karetnya juga cukup empuk. Kemudian kita turun di bagian wheelset. Ado seri A20 ini menggunakan rims berbahan alloy yang keren banget, menjadikan tampilannya lebih sporty, berdiameter 20 inch.
Dengan ban luar 20 kali 1,95 inch, mempunyai kembangan yang mirip sepeda gunung tapi tetap nyaman di jalanan aspal. Sistem pengereman menggunakan cakram atau disc brake mekanik. Ado A20 ini memiliki multi shock absorbing untuk meredam getaran di bagian depan dan juga di belakang. Yang uniknya ini ada di dalam seat postnya. Pengetesan dari kedua shock depan dan belakang hasilnya empuk dan bisa diandalkan saat melewati gang-gang perumahan yang banyak polisi tidurnya. Para emak-emak seneng nih pastinya. Oke, lanjut kita masuk ke bagian safety-nya ya. Ado A20 ini juga menyertakan lampu LED di bagian depan yang cukup terang. Saya sudah tes di malam hari dan oke lah menurut saya. Kemudian lampu LED merah yang bisa kalian adjust mode kedipnya. Cat eye di bagian rims, dan kemudian bel yang menurut saya untuk ukuran sepeda ini terlalu kencang ya. Oke, kita coba. Kemudian kita langsung ngobrol ke sesi yang paling penting nih, yaitu masalah performanya. Ado A20 ini memiliki motor 350 watt yang di speknya bisa melaju hingga 25 km per jam dan bisa di unlock sampai 35 km per jam. Mempunyai 3 mode pedal assist, low ditandai dengan nomor 1, medium nomor 2, dan high nomor 3. Masing-masing level mempunyai perbedaan di speednya ya. Kalian juga bisa menggunakan mode full elektriknya dengan throttle di bagian kanan layaknya motor. Tenaga baterai yang besar yaitu 36 volt 10,4 ampere hours yang bisa dilepas pasang dengan cara membuka kunci di bagian bawah frame, tinggal tarik baterainya dan kalian bisa mencharge langsung di sepeda atau dengan mencopot baterainya terlebih dahulu. Dengan spek di atas, Ado A20 ini dapat menempuh perjalanan sejauh 80 km di mode pedal assist dan 40 km dengan full elektrik atau digas aja tanpa goes. Untuk drivetrainnya menggunakan Shimano 7 speed. Standar sih, toh sudah dibantu motor elektriknya ya. Bicara riding experience-nya, saya sudah mencobanya di 3 jenis jalanan, yaitu aspal, off-road, dan jalan menanjak yang lumayan ekstrim. Di jalanan aspal dan saat pertama memulai dengan tanpa bantuan pedal assist sama sekali, sepeda ini terasa berat, ya wajar sih dengan bobotnya yang 24 kg. Tapi begitu saya hidupkan di mode 1 atau low, langsung tuh seperti ada yang bantu dorong dari belakang. Langsung kayak ada yang dorong guys. Pengereman cukup pakem, kualitas shifting dari Shimano 7 Speed sangat bisa diandalkan menurut saya, dan dual shock depan dan belakangnya ini yang menjadikan sepeda ini nyaman sekali. Nah, kita tes di jalan off-road sekarang. Penasaran senyaman apa sih shock breakernya? Kesan pertama menggunakan e-bike di medan off-road cukup kaget ya, apalagi pedal assistnya ini kan ada delay, dan pada saat kita berhenti mengayuh masih ada sisa motor yang berjalan sekitar 3 atau 4 detik. Nah, kalian harus hati-hati ya. Kualitas shock depan dan belakangnya bisa meredam getaran, tapi di bagian depan masih cukup keras, mungkin karena travelnya yang rendah, dan di bagian belakang empuk, mantul-mantul gitu ya. Karena ini tidak ada sistem reboundnya. Nah, untuk controllingnya terutama di jalanan off-road dan banyak belokan, sayang sekali handlebarnya yang pendek menurut saya kurang nyaman. Mungkin itu aja ulasan di jalan off-road, dan kita lanjut ke jalanan menanjak. Nah, ini favorit saya nih, karena sebelumnya saya suka banget goes nanjak ya. Kita tes kemampuan Ado A20 ini sekarang di tanjakan. Sayangnya karena di daerah saya sangat jarang ada tanjakan yang ekstrim, paling hanya flyover, jadi nggak apa-apa lah ya. Kita lanjut di video GoPro. Nah, enaknya itu di pas tanjakan itu bener-bener motornya itu terus-menerus dorong ya, nggak ada delay. Kalau di flat itu pada saat goes, begitu top speednya udah tercapai, kayak hilang gitu powernya. Kayak udah nih gitu, aku udah bantu kamu sampai sampai target speednya gitu. Kalau di tanjakan nih enak banget nih. Ini enak banget bener, kenceng loh. Tuh, bayangin 25
25 guys. Tanjak ya memang nggak begitu ekstrim sih tanjakannya, cuman cukup lah. Wow, enak banget. Lama banget gak guys, bener yang selama itu gitu. Oke, setelah kita bedah sama-sama e-bike dari Ado seri A20 ini, mulai dari unboxing, lihat fitur-fiturnya, sekaligus langsung tes performa, hingga nanggung-nanggung, saya coba langsung goes sekitar 49 km agar saya benar-benar yakin untuk menentukan hasil review di akhir videonya ya. Sekarang saya coba kasih kesimpulan. Jadi, memang nggak bisa dipungkiri, seiring perkembangan zaman yang sejak dulu sepeda itu digoes dengan full tenaga dari manusia itu sendiri. Nah, di zaman sekarang berkembang sepeda elektrik yang bisa membantu kita agar tenaga yang dikeluarkan jadi lebih hemat. Memang tidak semua menyukainya, pasti akan ada pasar tersendiri ya. Menurut saya ada beberapa sasaran pengguna e-bike, yaitu yang pertama para pekerja yang ingin bike to work sambil olahraga tetapi tidak ingin terlalu capek karena jarak perjalanan dari rumah ke tempat kerja terlalu jauh. Yang kedua, para ibu-ibu yang sesekali pengen nemenin suaminya yang goes jauh, nanjak-nanjak ke tempat yang syahdu, pasti bakalan menyenangkan. Kemudian, yang ketiga adalah goeser yang sudah lanjut usia, akan sangat bermanfaat sekali sih. Dan yang paling penting, hadirnya teknologi motor listrik pada sepeda tidak menghilangkan jati dirinya ya. Karena kita tetap mengeluarkan tenaga saat menggoesnya, dan bisa mendukung Go Green yang diharapkan menekan penggunaan kendaraan berbahan bakar yang sedikit demi sedikit akan merusak lingkungan. So, kesimpulan di atas sekaligus menutup video review kali ini ya. Bagi kalian yang terinspirasi dan ingin membeli e-bike, khususnya dari brand yang saya review ini, bisa kalian cek webnya di link deskripsi ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi. Cross your city, Ado e-bike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.